Halo, selamat datang di video kali ini. Saya Kobus, saya akan membahas tentang keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, dan hubungan sosial, yaitu negosiasi dan meyakinkan. Dua kemampuan ini tidak hanya berguna dalam dunia kerja, tetapi juga bisa membuat kehidupan kita lebih baik dengan membantu kita mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Definisi negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut Dr. Bambang Sutrisno, negosiasi bukan sekedar proses tawar-menawar, tetapi juga usaha untuk menemukan titik keseimbangan antara kepentingan kedua pihak. Menurutnya, negosiasi adalah seni memahami kebutuhan pihak lain, sembari mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan jelas. Misalnya, kamu dan teman kamu ingin pergi liburan bersama. Kamu lebih suka pergi ke pantai, sementara itu temanmu ingin pergi ke pegunungan. Melalui diskusi dan kompromi, kalian berdua berusaha menemukan tempat yang cocok bagi kalian. Mungkin kalian akhirnya akan sepakat untuk memilih destinasi yang memiliki pantai dan pegunungan, atau liburan di dua tempat yang berbeda. Negosiasi itu terdiri dari beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan agar prosesnya berjalan lancar. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Jadi sebelum bernegosiasi, kita harus mengumpulkan informasi tentang pihak lain dan memahami posisi kita sendiri. Menurut Bambang Sutrisno, persiapan adalah fase yang krusial karena membantu kita memahami apa yang bisa kita tawarkan dan apa yang bisa kompromikan. Contoh, jika kamu ingin menegosiasikan kenaikan gaji dengan atasan, persiapkan dengan matang data tentang kontribusi kamu, perbandingan gaji di industri, dan alasan kenapa kenaikan itu layak diberikan. Yang kedua itu ada tahap diskusi. Dalam tahap diskusi ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan membantah argumen. Ini adalah saat di mana kita bisa mengungkapkan kebutuhan kita secara terbuka dan mendengarkan kebutuhan pihak lain. Contoh, pada saat kamu sedang bernegosiasi dengan teman tentang pembagian tugas kelompok, kamu mengungkapkan bagian yang kamu rasa bisa kerjakan lebih baik dan mendengarkan bagian yang ingin dikerjakan oleh temanmu. Yang ketiga ada tahap klarifikasi. Di tahap ini, setelah kedua pihak menyampaikan pendapat, kita mulai menarik benang merah dari semua pendapat yang ada untuk menciptakan solusi yang menguntungkan kedua pihak. Klarifikasi ini penting untuk memastikan tidak adanya kesalahpahaman. Contoh, dalam kelompok, setelah semua orang menyampaikan bagian yang ingin mereka kerjakan, kamu dan teman-teman kamu mulai merapikan pembagian tugas agar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang keempat itu tahap perjanjian. Setelah kita mencapai titik temu, kesepakatan perlu dituangkan dalam perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman di masa yang akan datang. Jika perjanjian tidak dijalankan, ada dasar untuk menuntut tanggung jawab. Contohnya, dalam proyek kelompok tadi, kalian sepakat untuk membagi tugas dengan jelas dan menetapkan deadline agar semua selesai tepat waktu. Yang kelima ada tahap melaksanakan perjanjian. Tahap terakhir ini adalah melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Kesepakatan yang sudah dicapai harus dijalankan sesuai dengan yang telah disepakati, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Contohnya, setiap anggota kelompok mulai mengerjakan tugas masing-masing sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan melapor perkembangannya setiap minggunya. Selain negosiasi, kemampuan untuk meyakinkan juga sangat penting. Meyakinkan adalah tindakan atau proses membuat seorang percaya atau menerima sesuatu sebagai benar atau valid. Menurut ahli psikologi Indonesia, Dr. Andi Supriyanto, meyakinkan adalah seni menggunakan argumen yang logis dan empati untuk membantu orang lain menerima perspektif kita. Dalam negosiasi, meyakinkan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima atau setidaknya mempertimbangkan posisi, pandangan, atau tawaran kita. Ini tidak hanya tentang apa yang kita sampaikan, tapi juga cara kita menyampaikannya dengan komunikasi yang efektif dan penuh kepercayaan. Contohnya, bayangkan kamu ingin mengajak temanmu mengikuti kegiatan amal. Temanmu awalnya ragu, tetapi kamu memberikan alasan kuat seperti manfaat sosial kegiatan itu dan pengalaman seru yang bisa didapatkan. Dengan cara bicara yang meyakinkan dan empati terhadap kekhawatiran temanmu, akhirnya temanmu ikut dan setuju untuk mengikuti kegiatan amal bersamamu. Negosiasi dan meyakinkan adalah keterampilan yang tidak hanya berguna dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami proses ini, kita bisa mencapai kesepakatan yang adil, menjaga hubungan yang baik, dan membangun kepercayaan. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini membantu Anda dalam mengembangkan keterampilan negosiasi dan meyakinkan.